Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, anak-anak kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu di kelas 10 IPS 1 ya. Baik anak-anak, sebelumnya kita memulai kegiatan belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, yaitu ada Anissa, apakah ada? Hadir, Bu. Atikotul, Hadir, Bu. Arum, Arum. Oh, Arin berhalangan hadir, baiklah. Ersa, Hadir. Vira, Hadir, Bu. Yudi, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Ibu. baiklah. Hadir semua ya, tinggal Arum ya, sepertinya. Bu, saya belum di absen. Oh iya, Irfan. Mohon Hadir, maaf ya Bu. Irfan, saya Iya, lupa nggak karena apa-apa, kamu Bu. campur Papa Korea. Iya, nggak apa-apa, Bu. Hadir, Bu, saya, Bu. Iya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gejala sosial. Apakah anak-anak itu sudah tahu tentang gejala sosial? Oke, sepertinya belum ya. Baiklah, untuk menggambarkan apa sih gejala sosial itu, Ibu akan menayangkan suatu video terlebih dahulu. Apakah sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Oh, apa kata kita pergi bulan, bro? Alright. Asal lu. Asal lu. Melayang, baik. Baik, sokok lu.ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ ดูเธอทำ All my friends are heathens, take it slow. Malah aku pin, weh. Bayar utang. Bayar. Bayar. Ano, Rizari? Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Nah, sudah selesai videonya. Nah, berdasarkan video yang kita tonton bersama tadi, adakah yang tahu apa itu gejala sosial? Saya, Bu, bisa. Baik, Irfan.
Jadi menurut saya itu gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi antar manusia dan disebabkan oleh manusia itu sendiri, entah itu individu ataupun kelompok, Bu. Oke, bagus sekali ya Irfan atas jawabannya. Nah, adakah ingin yang berpendapat lagi? Saya, Bu. Gejala sosial itu merupakan fenomena di masyarakat yang menjadi salah satu fokus kajian dari sosiologi. Wah, baik. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Bagus sekali ya. Jawaban yang anak-anak tadi berikan itu semuanya benar. Nah, Ibu akan bahas lebih dalam lagi. Apa itu gejala sosial? Sebentar Ibu share screen dahulu ya. Nah, gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Next. Gejala sosial sendiri adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Gejala sosial juga dapat diartikan sebagai fenomena sosial. Selanjutnya. Nah, bila anak-anak melihat di share screen yang sudah Ibu bagikan, itu terdapat gambar ya anak-anak. Adakah yang mau berpendapat mengenai gambar ini dan hubungannya dengan klasifikasi gejala sosial apa? Bu, saya izin berpendapat, boleh? Baik, Yudi, silakan. Menurut saya di gambar 1 itu gambar menggambarkan mengenai kemiskinan. Atau gambar kedua menggambarkan tentang pengangguran. Nah, menurut saya kedua gambar itu termasuk dalam klasifikasi gejala sosial di permasalahan bidang ekonomi, Bu. Ya, betul sekali, Yudi. Jadi memang gejala sosial itu bisa diklasifikasikan berdasarkan bidang ekonomi yang sama. Nah, untuk contohnya sendiri, kalau diklasifikasikan bidang ekonomi itu ada dua, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ini adakah yang mau berpendapat? Ini apa? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memaparkan. Jadi, untuk yang gambar nomor 3 ini adalah klasifikasi gejala sosial berdasarkan sumber permasalahannya. Di sini ada gambar korupsi. Jadi, korupsi itu pada bidang politik. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, yang ketiga, ini ada gambar lagi nih. Adakah anak-anak yang mau berpendapat? Saya, Bu. Yang mana gambar keempat yaitu gambar tentang kejahatan di tengah masyarakat. Gambar kelima yaitu kenakalan remaja. Dan gambar keenam yaitu konflik keagamaan, Bu. Untuk hubungannya saya belum memahami. Bagus sekali, Mbak Atik. Tidak apa-apa. Adakah yang ingin membantu Atik dalam menjawab? Saya, Bu. Baik, Vira. Jadi semua gambar tersebut merupakan klasifikasi gejala sosial berdasarkan sumber permasalahan di bidang kebudayaan, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Vira. Nah, jawaban anak-anak tadi sudah tepat. Iya, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi, untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selain diklasifikasikan berdasarkan sumber permasalahannya, gejala sosial itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dari pendapat Norman Blaikie. Menurut Norman Blaikie, gejala sosial itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gejala sosial mikro, di mana terjadi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada gejala sosial meso, di mana terjadi pada organisasi masyarakat
massa maupun gerakan sosial yang cukup besar di Indonesia mungkin. Nah, gerakan yang ketiga yaitu adalah gejala sosial yang ketiga adalah gejala sosial makro. Ini terjadi pada entitas sosial yang lebih besar seperti organisasi multinasional. Jadi ruang lingkupnya sudah bukan lagi negara, tapi sudah multinasional, antar negara. Lebih besar lagi ya. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab gejala sosial. Kalau di faktor penyebab gejala sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu faktor kultural, di mana faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Berikut beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, di antaranya kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor struktural. Struktur ya ini. Ini merupakan sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Contoh, gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural diantaranya seperti penyeluhan sosial, interaksi antar individu, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin menyimpulkan? Saya, Ibu. Baik, Vira, silakan. Ya, jadi kesimpulan dari saya yaitu di mana gejala sosial merupakan fenomena serta masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Seperti itu, Ibu. Bagus, Vira. Bagus sekali. Adakah yang ingin menambahkan jawaban Vira? Saya, Bu. Saya ingin menambahkan jawaban Vira. Ya, silakan. Jadi, gejala sosial itu juga disebabkan oleh faktor struktural dan kultural, Bu. Baik, terima kasih untuk Vira dan Ersa. Untuk yang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak karena untuk tugas minggu depan. Nah, itu anak-anak nanti Ibu minta untuk berdiskusi mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat, kemudian analisis faktor penyebab gejala sosial, lalu setelah dianalisis, tentunya ini gejala sosial yang ada di Indonesia dan di dunia. Jadi ada dua gejala sosial yang anak-anak analisis. Setelah dianalisis, nanti kalian akan menyampaikan hasil analisisnya berupa PPT yang nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan memberikan linknya di grup kelas, begitu. Dan untuk deadline-nya atau masa pengumpulannya yaitu seminggu. Jadi harus dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan, seperti itu. Untuk kelompoknya sendiri, Ibu sudah membagi ada dua kelompok, yaitu untuk kelompok satu ada Vira, Ersa, Yudi, Arum. Untuk kelompok 2 ada Atik, Anissa, Vira, Irfan. Nanti kelompoknya akan Ibu share kembali di grup WA anak-anak. Untuk selanjutnya, mari kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.